Sudah Bapak, monggo. Bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta IHT. Selamat datang pada kegiatan IHT. Dengan hari ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Sehat semuanya atau ada yang kurang sehat? Alhamdulillah kalau memang sudah sehat semuanya. Bahasanya sekarang ini program pemerintah terutama dari Kemendikbud nampaknya mengeluarkan suatu program baru yang namanya Merdeka Belajar, di mana hasil outputnya nanti diharapkan menciptakan profil pelajar Pancasila. Maka sebelum kita memahami tentang materi itu, kita terlebih dahulu melaksanakan kegiatan IHT ini untuk nanti kita kembangkan pada anak didik kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, dari apa yang telah kita saksikan dan juga dari beberapa berita yang telah kita lihat di media, memang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk memproyeksikan tentang program ini. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah melihat atau mendapatkan informasi tentang materi ini? Wah, alhamdulillah kalau memang sudah. Kira-kira tujuan dari materi dari program ini apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, dalam rangka memantapkan dasar negara kita, mungkin Pancasila ya, ke dalam unsur-unsur pendidikan, pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah. Pada IHT ini, kita akan nanti membagi juga beberapa kelompok kecil yang tugasnya tidak lain adalah mendiskusikan bagaimana memasukkan unsur profil Pancasila ke dalam mapel kita masing-masing. Misalnya mapel bahasa Indonesia, kalau biasanya kurikulum 2013 ada kompetisi dasarnya, kemudian dilanjutkan dengan juga indikator dan tujuan pembelajaran, maka untuk selanjutnya juga dalam program ini kita memasukkan unsur profil Pancasila itu ke dalam materi yang nanti akan kita ajarkan. Demikian juga untuk mapel yang lain seperti sejarah, kemudian MTK kalau yang IPA, maka pada kegiatan ini kita bagi sajalah dalam 3 kelompok besar. Yang pertama mungkin Bapak Agus jadi ketua untuk kelompok mapel IPA. Bu Eva menjadi ketua untuk mapel IPS. Kemudian Bapak yang lain untuk ketua kelompok mapel yang umum seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama. Bagaimana, sudah siap? Baik, silakan sekarang duduk per kelompok masing-masing. Baik, silakan dilakukan. Oke, kalau sudah, sekarang kita ice break dulu lah supaya menyegarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ice breakingnya ini mungkin baru kita ciptakan ya dalam bentuk tepuk tangan ataupun nanti tunjuk jari. Jadi sama dengan ice breaking kurikulum 2013 dulu, ya kan? Ada kalau nunjuk kepala kognisi, ya kan? Kalau nunjuk hati religi, kalau nunjuk bebas itu adalah
skill atau psikomotor. Nah, kalau untuk profil Pancasila itu ada 7. Maka kalau saya sebut angka 1 berarti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bernalar berakhlak mulia. Kalau angka 2 berarti bernalar kritis. Angka 3 berbineka global, ya kan? Angka 4 gotong royong. Angka 5 kreatif. Angka 6 adalah mandiri. Dan terakhir yang ketujuh apa Ibu Pak Agus? Kira-kira ada yang tahu yang ketujuh? Halo? Bu Napa, ada yang bisa membantu? Kalau profil Pancasila, Pak, itu cuma 6. 6 ya? Berarti Nggak kita sampai, ada 6. ya. Ya, ada 6 ini. Jadi itu yang akan kita lakukan. Baik, bersama-sama. Satu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kreatif. Kelima, kreatif dan berpikir kritis, ya. Oke. Bernalar kritis. Itu kita mengingatkan saja sebelum kita melaksanakan berkelompok. Nah, sekarang tugasnya masing-masingnya itu dibuatkan ke dalam modul pembelajaran untuk setiap mapel. Ya, kita berikan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk satu mapel yang berhubungan dengan satu kompetisi saja. Nah, dari masing-masingnya. Mulai dari capaian pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian juga sampai kepada asesmen yang akan digunakan, dan juga berhubungan dengan rangkuman dari materi modul kita ini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan. Pak, saya Pak Yori. Mungkin Pak Yori menyampaikan satu materi dulu untuk kami, Pak, supaya kami punya gambaran misalnya tentang asesmen atau tentang modul ajar atau tentang ATP, Pak, supaya kami bisa pahami dulu, Pak. Salah satu materi yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, Pak. Ya. Oke, baik. Untuk modul ajar lah kita ya. Kalau modul ajar ini mungkin tidak sama dengan apa yang pernah kita lakukan pada kurikulum 2013, yaitu membuat perangkat pembelajaran. Cuman konsep dan prinsipnya sebenarnya sama ya. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi materi kompetisi yang ada di dalam mapel. Untuk modul ajar itu yang pertama harus kita buat adalah identitas secara umum. Ya, identitas secara umum juga hampir sama dengan identitas yang ada di RPP. Ya, kita buatkan mulai dari nama guru sampai waktu pelaksanaannya, kemudian materinya apa, kompetisinya apa di sana. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita buatkan juga tujuan pembelajarannya. Setelah itu dalam modul juga kita akan membuat beberapa materi ringkas dari kompetisi yang akan kita pilih sebagai modul ajar kita. Setelah itu kita adakan pembimbingan di dalam modul itu, dan nanti ada terakhir adalah bagian evaluasi atau latihan. Jadi formatnya seperti itu. Nanti kita buat secara kelompok sesuai dengan mapel yang telah kita pilih. Nah, ini format bakunya nanti bisa kita kembangkan sendiri untuk lebih memudahkan Bapak Ibu dalam penyampaiannya. Ya.
tidak terlalu luas dan cukup sederhana supaya menjadi pedoman Bapak Ibu di dalam pelaksanaan proses instruksional atau pembelajarannya di dalam kelas nanti. Ya, itu mungkin gambaran umum tentang modul ajar yang akan kita buat. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum dilaksanakan? Oh, kalau cukup, silakan untuk bekerja di kelompoknya masing-masing. Sudah ya Pak? Sudah. Baik. Makasih Pak Yurinal. Sekarang Pak Agus Rizal. Halo.